Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma thamaratul fikri fahiyal ulumu wal ahwalu wal a'mal walakin thamaratuhul khassah al ilmu la ghair. Na'am idha hasala al ilmu fil qalbi taghayyara halul qalbi wa idha taghayyara halul qalbi taghayyarat a'malul jawarih wal amalu tabi'ul hal wal halu tabi'ul ilmi wal ilmu tabi'ul fikri wal fikru idzan huwal mabda'u wal miftahu lil khairati kulliha wa hadha huwa alladhi yakshifu laka an fadilati tafakkur wa annahu khairun min az-zikri wat tazakkur li'anna al-fikra zikrun wa ziyadah wa zikrul qalbi khairun min amalil jawarih bal syaraful amal lima fihi min az-zikri fa idzan at-tafakkuru afdalu min jumlatil amal walidzalika qila tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Adapun buah fikir, adapun buah daripada tafakkur, faidahnya tafakkur, maka itu adalah ilmu pengetahuan. Berpikir membuahkan ilmu pengetahuan. Ahwal dan amal perbuatan. Dengan berpikir kita dapat ilmu, dengan ilmu timbul satu keadaan, dari satu keadaan itu maka timbullah satu perbuatan. Tetapi buahnya tafakkur yang khusus adalah ilmu, tidak yang lain. Berpikir dapat ilmu. Ilmu didapat maka timbullah satu keadaan. Apabila ilmu berhasil di dalam hati, maka keadaan hati menjadi berubah. Apabila kita mendapat satu ilmu, otomatis hati kita berubah. Dan apabila keadaan hati berubah, maka amal perbuatan anggota berubah juga. Karena itu mengiringi. Maka amal perbuatan itu mengikuti keadaan, dan keadaan itu mengikuti ilmu, dan ilmu itu mengikuti fikir, mengikuti tafakkur. Nah, jadi di sini artinya bahwa tafakkur itu merupakan pokok, merupakan asas untuk merubah segala sesuatu. Jadi pikir tafakkur adalah permulaan dan kunci bagi segala kebaikan semuanya. Meninggalkan tafakkur
merupakan kunci daripada segala kejahatan. Nah, oleh karena itu, andai kata manusia itu mau bertafakkur, berpikir tentang dosa, tentang satu maksiat. Andai kata manusia kita mau berpikir tentang maksiat, maka pasti kita menjauhi maksiat itu. Bisa karena takut atau karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita memperbuat dosa? Karena kita kada tafakkur sebelumnya. Memikirkan, merenungi, mentafakkurkan bahaya satu dosa mengakibatkan kita berjauh daripada dosa itu. Andai kata kita mau tafakkur, niscaya kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya akhirat daripada hal-hal yang sifatnya dunia. Andai kata kita mau tafakkur. Karena kita kada tafakkur, karena kita kada berpikir, lalu kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi tafakkur itu merupakan kunci segala kebaikan. Kenapa kita dengan tafakkur kita bisa mengutamakan akhirat daripada dunia? Karena kalau kita mau berpikir dengan benar, berpikir dengan sungguh jernih, bahwa di dalam dunia ini sebenarnya tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Kalaupun di dalam dunia ini ada kebahagiaan, ujung-ujungnya pasti kesedihan. Nah, kalau kita mau berpikir, sebahagia apapun yang ada dalam dunia ini, ujungnya sedih, ujungnya derita. Nah, itulah dunia yang selalu kita utamakan itu. Itulah dunia yang selalu kita cari siang dan malam itu. Nah, lain halnya akhirat. Kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita benar-benar mau berpikir dengan jernih, niscaya kita lebih mengutamakan sesuatu yang sifatnya adalah ukhrawi atau akhirat tadi. Salah satu dunia yang paling menyedihkan kita, yang paling membuat kita menderita, sesuatu yang paling kita sayangi. Itu yang paling membuat kita menderita. Nah, ini dunia. Makin sayang kita dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu nantinya akan membuat sangat menderita. Makin kita kurang sayang dengan sesuatu itu, maka makin kurang kita menderitanya. Contohnya, kita berisi anak. Anak ini paling kita sayangi. Paling bahagia kita bila di dekat itu anak. Anak pasti mati, atau kita mati. Nah, di saat kita berpisah dengan anak yang paling kita sayangi itu, kita sangat menderita.
baik kita yang memisahi anak atau anak yang memisahi kita, maka pasti kita akan berpisah. Pasti akan berpisah. Sesuatu yang tidak kita sayangi daripada dunia, sesuatu yang tidak kita cintai daripada dunia, itulah yang membuat kita bahagia. Ujungnya, akhirnya kita kada senang lawan sesuatu itu, kada katuju lawan sesuatu itu, anak dibuang kada kawa, hilang inya, nah senang hati kita, senang hati kita. Nah itulah gambaran daripada dunia. Sesuatu yang paling kita benci, itulah yang ujungnya paling menyenangkan kita. Sesuatu yang kita cintai, itulah yang paling membuat kita menderita, membuat kita sedih. Itu gambaran daripada dunia ini. Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib man, cintailah orang yang kamu cintai, fa innaka mufariquh, engkau selagi akan berpisah akan dia. Barang sayang lawan barang ini kita, maka kita pasti berpisah lawan barang nih. Bila kada kita nang misahi atau barang itu nang misahi kita, satu saat pasti. Nah di saat kita berpisah itu sangat sedih kita, sangat menderita kita, karena kita kada bisa lagi dekat dengan barang itu, kada bisa lagi menyentuh barang itu. Nah makanya apabila kita berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar, kita pasti mengutamakan ukhrawi daripada duniawi ini. Itu hanya di dalam dunia, apalagi di akhirat kaina. Apakah mencelakakan kita yang kita sayangi itu belum tahu lagi. Di dunia aja yang kita cintai itu ujungnya pasti membuat kita sedih. Nah, jadi andai kata kita mau berpikir tentang dunia, tentang akhirat, pasti kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Andai kata kita mau berpikir tentang keutamaan taat, tentang pentingnya ibadah, niscaya kita sungguh dan memperbanyak ibadah itu sebanyak-banyaknya. Andai kata kita mau berpikir dengan jernih. Kenapa kita beribadah ini malas, kita beribadah ini seadanya, beribadah ini seadanya aja? Karena kita kada berpikir. Andai kata kita berpikir dengan jernih, dengan benar, niscaya kita sebanyak-banyaknya mengumpul ibadah. Nah makanya tadi tafakkur itu adalah kunci bagi segala kebaikan semuanya. Seorang manusia, andai kata dia berpikir dengan jernih, dengan baik, niscaya manusia ini bakti, menurut, patuh kepada kedua orang tuanya. Kenapa manusia ini kadang-kadang durhaka kepada ibu bapaknya, menyakiti hati kedua orang tuanya? Karena si manusia ini kada berpikir, kada memikirkan firman Allah, kada memikirkan hadis-hadisnya Rasulullah, sehingga dia kurang ketaatannya kepada orang tua, bahkan bisa dia durhaka kepada kedua orang tua. Andai kata dia mau berpikir tafakkur bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahayanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya ini manusia menjadi orang yang bakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullah azza wa jalla minhum sarfan wala adla. Ada tiga, ujar Nabi kita, tiga golongan yang mana Allah tidak menerima daripada golongan itu ibadah sunat dan ibadah wajib.
Pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, kalau ini direnungkan, kalau ini ditafakkurkan, kalau ini dipikirkan, Allah kadang menerima ibadah sunat, ibadah wajib orang yang durhaka kepada orang tua. Siapa yang wani durhaka? Apa gunanya sembahyang? Ditolak Allah. Apa gunanya bersedekah? Ditolak Allah. Apa gunanya puasa? Ditolak Allah. Apa gunanya baca Quran? Ditolak Allah. Karena satu, durhaka kepada orang tua. Nah, cuma karena hadis Nabi itu kada terpikirkan, hadis Nabi itu kada ditafakkur, lalu manusia itu kerap kali durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi di akhir zaman. Semakin akhir zaman ini manusia semakin durhaka kepada orang tuanya. Nah, demikian halnya tadi tafakkur adalah kunci segala kebaikan seorang perempuan. Andai kata dia berpikir dengan jernih tentang hadis-hadis Rasul, tentang perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in, perempuan-perempuan ini berpikir perkataan-perkataan mereka tadi tentang bagaimana hak suami, bagaimana orang yang durhaka kepada suaminya, apa yang diancamkan Allah kepadanya. Jikalau itu dia berpikir, niscaya perempuan itu tidak ada yang durhaka kepada suaminya. Kenapa perempuan itu durhaka kepada suaminya? Karena kada berpikir. Kada berpikir. Dahulu dikawini, dilamar, diparai, kada berpikir itu. Ya, kada dilamar, siapa yang melamar? Nah, kada berpikir. Kada berpikir lagi tentang hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yastaghfiru lil mar'atil muti'ah li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitan fil ma wal malaikatu fis sama was syamsu wal qamar madamat fi ridha zawjiha. Ujar Nabi kita memintakan ampun untuk perempuan yang bakti kepada suaminya, burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di laut, malaikat-malaikat di langit, matahari dan bulan. Semua itu memintakan ampun kepada perempuan itu ke hadirat Allah selama perempuan itu berada dalam ridha zaujiha, keridhaan suaminya. Nah, amun ini ditafakkurkan oleh perempuan, semuaan perempuan akan jadi perempuan yang bakti kepada suaminya. Tapi kada dipikirkannya itu. Ya kada dipikirkan itu nah. Kada usah beristighfaran lagi gin, bebakti lawan laki aja sudah, burung mintakan ampun, iwak mintakan ampun, matahari, bulan. Wa ayyuma imra'atin 'asat zaujaha fa'alaiha la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Apa jua perempuan yang durhaka kepada suaminya, maka atasnya kutukan Allah, laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Siapa nang wani durhaka? Amun yang berpikir bahwa dengan durhaka itu dia dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia seluruhnya. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha hatta fahiya fi sakhatillah ila an tudahikahu wa tastardiyah. Apa jua perempuan yang masam muka, muram muka di hadapan suaminya, maka dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia minta ridha dan membuat suaminya tertawa. Nah, bila hal-hal itu mau dipikirkan, ditafakkurkan oleh perempuan-perempuan ini, maka perempuan-perempuan itu kada akan berani durhaka kepada suaminya. Jadi tafakkur itu benar-benar merupakan kunci segala kebaikan.
Dan inilah yang terbuka bagimu tentang fadilah tafakkur, dan bahwa tafakkur itu lebih baik daripada zikir dan tazakkur. Zikir itu sudah baik luar biasa, tafakkur lebih baik daripada zikir. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Qalu bala, qala dzikrullah, rawahu Ibnu Majah. Ujar Nabi kita, maukah kalian kuhabarkan dengan paling baik amal, paling bersih di sisi Tuhan, paling meninggikan derajat kamu, paling baik bagi kamu daripada memberikan emas dan perak, lebih baik bagi kamu dari bahwa kamu bertemu orang kafir, kau pancung leher mereka. Apa itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, zikrullah, zikrullah, mengingat Allah. Itu paling baik ibadah. Nah, zikrullah yang sebaik itu kalau dibanding dengan tafakkur, lebih baik lagi tafakkur itu. Karena tafakkur itu kunci segala kebaikan. Karena pikir adalah zikir dan tambahan. Nah, tafakkur ini zikir plus. Zikirnya ada, tambahannya ada. Kalau zikir, zikir semata. Dan zikir hati itu lebih baik daripada amal perbuatan anggota badan. Kan tafakkur dalam hati biasanya tuh. Bahkan mulianya amal itu karena ada zikir padanya. Jadi tafakkur itu lebih utama daripada sejumlah amal-amal perbuatan. Karena itulah dikatakan tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Karena tafakkur itu kalaunya benar, dia akan dapat ilmu. Bila dapat ilmu, dapat ahwal. Bila dapat ahwal, dia akan dapat perbuatan-perbuatan yang mulia. Karena itulah dikatakan tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Maka dikatakan ia adalah tafakkur tadi yang memindahkan dari yang tidak disukai kepada yang dicintai. Ubat, semuaan kada suka ubat. Tapi karena kita tafakkur, jadi suka lawan ubat. Jadi suka. Mana pahit, mana larang harganya. Siapa yang sukanya lawan ubat ini tuh? Tapi karena tafakkur, jadi suka dengan obat. Nah, iya, tafakkur adalah memindahkan dari yang tidak disukai kepada yang dicintai, dan dari keinginan dan kerakusan kepada zuhud dan qanaah. Orang ini hubud dunia. Siapa orang yang paling sakit matinya? Orang yang cinta dunia. Paling sakit matinya. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ilmu, tapi kalau dia cinta dunia, paling menderita matinya. Kenapa maka menderita matinya? Kebanyakan yang disayanginya berpisah lawan inya. Motor berpisah, rumah berpisah, itu toko terpisah, kebun terpisah. Padahal sampai dia motor sabu aja hilang sudah sakit hati, apalagi berataan hilang. Siapa yang paling sakit waktu mati? Orang yang paling banyak mencintai dunia. Nah, amun dipikirkan itu, bujur-bujur dipikirkan, akan bisa memindahkan kepada zuhud dan qanaah. Dan dikatakan tafakkur adalah yang menimbulkan musyahadah dan taqwa. Tafakkur adalah yang menimbulkan musyahadah dan taqwa. Nah,
Musyahadah itu sesuatu keadaan yang tinggi. Tapi musyahadah itu kadang akan bisa kita dapat kalau ada tangga-tangga sebelumnya. Di antara tangga-tangga untuk dapat musyahadah itu apa? Muhasabah, menghisap diri. Nah, menghisap diri tafakkur. Pikirkan, besokan tadi aku bekerja apa? Jam sekian tadi aku berkata apa? Habis zuhur aku bakawan siapa, dudukan di mana, apa yang dibicarakan, makanan apa yang dimakan, di muhasabah. Nah, sehingga dapat sama dengannya kayaknya, oh yang baiknya 30%, yang kada baiknya 30%, yang sia-sia 40%. Nah, itu muhasabah. Lalu diadakan tindakan-tindakan terhadap yang baiknya 30%, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baiknya 30%, dia muhasabah, dia istighfar, tobat kepada Allah. Nang sia-sia, dia pun akan berjanji kada akan memperbuat juga lagi nang sia-sia itu. Nah, orang-orang yang seperti itu akan bisa dapat musyahadah. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra, artinya agar mereka bertakwa atau agar Al-Qur'an menimbulkan pengajaran bagi mereka. Kalau kamu bermaksud memahami cara berubahnya keadaan dengan berpikir, kita hendak memahami kayak apa cara bahwa tafakkur itu bisa merubah keadaan. Maka contohnya adalah apa yang telah kami sebutkan dari urusan akhirat. Sesungguhnya berpikir padanya memberitahu kepada kita bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Maka apabila ma'rifat ini telah meresap dengan yakin dalam hati kita bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia untuk diutamakan, maka hati menjadi berubah kepada senang pada akhirat dan zuhud pada dunia. Dan inilah yang kami maksudkan dengan keadaan. Keadaan senang kepada dunia berubah kepada keadaan senang dengan akhirat. Karena keadaan hati sebelum ma'rifat ini adalah cinta dunia, cenderung kepadanya, lari dari akhirat dan sedikit keinginan padanya. Dahulunya kayak itu, dulunya cinta kepada dunia, lari daripada akhirat. Tapi karena dia berpikir, karena dia tafakkur dengan benar, tafakkur dengan jernih, dapat satu ilmu. Apa ilmunya? Bahwa ternyata akhirat lebih utama daripada dunia. Lalu keadaannya pun berubah. Dulunya benci kepada akhirat, sekarang berpindah benci kepada dunia. Nah, itu. Kemudian perubahan kehendak membuahkan amal perbuatan anggota badan dalam menjauhi dunia dan menghadapi kepada amal perbuatan akhirat. Maka di sini ada 5 derajat. 1, tazakkur, yaitu menghadirkan 2 ma'rifat dalam hati. Menghadirkan 2 ma'rifat dalam hati ngarannya tazakkur. Lain tafakkur, tazakkur. Napa 2 ma'rifat yang dihadirkan? Akhirat lebih kekal daripada dunia. Yang lebih kekal berhak untuk diutamakan daripada yang tidak kekal. Nah, itu 2 ma'rifat. Yang kedua tafakkur, yaitu mencari ma'rifat yang dimaksud dari keduanya. Tafakkurnya apa hasilnya? Bahwa ternyata akhirat itu lebih utama untuk diperhatikan.
3. Hasilnya ma'rifat yang dicari dan bersinarnya hati dengannya. 4. Berubahnya keadaan hati dari apa yang telah ada disebabkan hasilnya nur ma'rifah. 5. Melayaninya anggota-anggota badan bagi hati menurut keadaan yang baru baginya. Dulunya tazakkur, timbullah tafakkur, timbullah ma'rifat di dalam hatinya, timbullah anggota tubuh melayani kepada apa yang dikehendaki oleh hatinya tadi. Maka sebagaimana batu dipukulkan di atas besi, lalu keluar daripadanya api, yang dengannya itu api tempat menjadi bersinar. Hendak nyaman mau umpamakan korek api, bilah korek api lawan kotak korek apinya, begitu dititisakan tak keluar cahaya, lalu teranglah tempat itu. Nah, sesudah terang tempat tadi karena ada cahaya korek api dititisakan tadi, lalu mata menjadi melihat. Setelah tidak melihat, dulunya gelap gulita karena batu digisangakan kawasi, timbul cahaya, melihat jadinya. Dan anggota-anggota badan bangkit untuk beramal. Begitu melihat, otomatis awak kawa bekerja. Maka demikian pula nur ma'rifah, cahaya ma'rifah, yaitu pikir. Maka pikir itu mengumpulkan di antara dua ma'rifah, seperti dikumpulkan di antara batu dan besi, dan disusun keduanya dengan penyusunan yang tertentu, sebagaimana batu dipukulkan atas besi dengan pukulan tertentu. Maka timbul nur ma'rifah seperti api timbul dari besi, dan hati menjadi berubah disebabkan nur ini, sehingga ia condong kepada apa yang ia tidak condong kepadanya semula. Sehingga penglihatan berubah disebabkan cahaya api, maka ia dapat melihat apa yang tidak dilihatnya semula. Dulunya kada melihat apa-apa, dikiranya nang adanya sudah pas, dikiranya sudah bujur karena kada melihat apa-apa. Nah, begitu korek api dititisakan, tapakur ngarannya itu timbul cahaya. No, ternyata sekarang ini aku berada di tempat yang salah, mesti berpindah kepada tempat yang lain. Kemudian anggota-anggota badan terbangkit untuk beramal disebabkan tuntutan keadaan hati. Sebagaimana orang yang lemah dari beramal disebabkan kegelapan, terbangkit untuk beramal ketika penglihatan memperoleh apa yang tidak dilihatnya semula. Nah, jadi buah fikir, faidah tafakkur adalah ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan dan ahwal keadaan-keadaan. Dan ilmu pengetahuan itu tidak ada kesudahannya. Ilmu pengetahuan kada ada ujungnya. Makin banyak kita tafakur, makin banyak ilmu yang dihasilkan. Makin dalam kita tafakur, makin dalam yang kita hasilkan. Kada ada kesudahannya. Dan ahwal keadaan-keadaan yang tergambar bahwa berubah-ubah atas hati itu tidak mungkin membatasinya. Perubahan-perubahan hati, perubahan-perubahan keadaan akibat macam-macam ilmu yang datang itu pun kada kawa dibatasi. Hari ini dapat duit 10.000, keadaan kita senang. Esok dapat 20.000, senang lagi. 30.000, senang lagi. Kada ada kesudahannya. Karena inilah
jikalau seseorang murid hendak membatasi macam-macam pikiran dan jalan-jalannya, dan bahwa ia pada apa yang dipikirkan, niscaya ia tidak mampu demikian, karena tempat-tempat berlakunya pikiran tidak terbatas dan buahnya tidak berkesudahan. Namun kami, ujar Imam Ghazali, bersungguh-sungguh pada mendhabit, menghinggai tempat-tempat berlakunya pikiran dengan menyandarkan kepada kepentingan-kepentingan ilmu agama, dan dengan dikaitkan dengan ahwal yang menjadi kedudukan makam as-salikin, orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju Allah laksana tangga yang ada anak tangganya. Nah, tangga yang pertama contohnya adalah tobat. Tobat itu tangga yang pertama. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan keridhaan Allah kalau belum bertobat. Seseorang tidak akan bisa mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum dia melalui tangga pertama yang namanya tobat itu. Nah, apabila dan kayak apa caranya kita bisa mendapatkan tobat itu? Salah satu adalah dengan tafakkur. Setiap tangga-tangga, anak-anak tangga itu kita naiki, bisa kita lalui dengan tafakkur terlebih dahulu. Kenapa kita harus tobat? Karena kita berpikir. Nah, apa yang dipikirkan? Satu, qubhaz dzunub, jahatnya dosa. Kalau aku berdosa, aku ini berarti sangat jahat di sisi Allah. Dengan dosa itu Allah bisa menghukum aku, mengazab aku. Dengan dosa itu aku dikucilkan dari golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dengan dosa itu aku tidak akan termasuk umat Nabi Muhammad yang baik. Nah, kita pikirkan kejahatan-kejahatan dosa. Yang kedua yang dipikirkan adalah syiddata uqubatillah, dahsyatnya siksa Allah. Orang yang berbuat satu dosa ini umpamanya bisa dimasukkan ke neraka 2 hari 2 malam. Masuk ke neraka 2 hari 2 malam, sanggup pada aku? Bila sanggup, ayo gawe dosa. Nah, yang ketiga yang dipikirkan apa? Da'afaka bidzalik, lemahnya engkau pada yang demikian. Jelas sudah kada mampu. Karena rokok sedikit kalipik-kalipik. Nah, 3 pikiran itulah yang bisa membawa kita kepada anak tangga yang bernama tobat tadi. Jadi tobat itu kada-kada umpatan. Obat-obatan kita tobatan kada kawa obat-obatan. Mesti ada langkah-langkah mukaddimah tobat itu mesti ada. Kenapa kita bertobat? Mesti dilalui dengan tafakkur tadi. Nah, itu contoh makam tobat. Lulus di makam tobat, kita akan naik ke tangga, ya, anak tangga yang kedua yang namanya wara. Wara itu menjaga diri daripada yang diharamkan Allah, atau menjaga diri daripada hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya. Nah, kayak apa kita bisa dapatkan wara itu? Dimulai dengan tafakkur. Apa yang ditafakkurkan tentang sesuatu yang bisa kita wara? Tafakkurkan hadis-hadis Rasulullah. Misalnya ujar Nabi kita, kullu lahmin nabata min haram pannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang berkembang, yang tumbuh dari makanan yang haram, itu orang lebih pantas neraka memakannya. Nah, tafakkurkan hadis itu. Tiap-tiap daging yang diisi dengan yang haram, itu neraka yang pantas memakannya. Hadis Nabi lagi mengatakan, dirhamun min riba
asyaddu indallah min 30 zaniyatan fil Islam. 1 dirham yang didapat melalui riba, belum lagi dimakan, belum lagi tukang baju, hanya mengacak duitnya 1 dirham, daripada riba. Itu lebih dahsyat, lebih sangat di sisi Allah daripada 30 kali perzinahan di dalam Islam. Nah, siapa wanita itu? Bila kita berpikir yang demikian, lalu otomatis kita akan bisa wara, bisa menghindari daripada nang haram. Nah, apa gunanya aku sembahyang segala macam, mempajang 30 kali sehari berzina? Lebih sangat, lebih dahsyat daripada itu. Dan adalah yang demikian itu catatan secara jumlah. Karena sesungguhnya uraian demikian itu mendorong menjelaskan ilmu pengetahuan semuanya. Dan jumlah kitab-kitab ini adalah seperti penjelasan bagi sebagiannya. Sesungguhnya kitab-kitab ini memuat atas ilmu-ilmu, dan ilmu-ilmu diperoleh dari pikiran-pikiran yang tertentu. Maka hendaklah kami mengisyaratkan kepada dhabit yang menghimpunkan padanya, agar berhasil mengetahui kepada jalan-jalan fikiran, jalan-jalan tafakur. Nah, selanjutnya penjelasan tentang jalan-jalan fikir. Hadal dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha